Informasi pertama dari Jakarta, saudara, hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta membuat air banjir di kawasan Cilincing, Jakarta Utara belum surut sepenuhnya. Ketinggian air banjir di Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara saat ini masih 20 cm. Bahkan sejumlah rumah di dataran rendah, ketinggian airnya masih mencapai 60 cm. Sebelumnya, kawasan ini sempat direndam banjir setinggi 70 hingga 75 cm. Kini sebagian warga sudah ada yang mengungsi ke rumah susun Semper. Sampai saat ini belum ada bantuan pompa penyedot air yang disediakan Pemprov DKI untuk mengurangi banjir di kawasan ini. Sementara itu, genangan air di Tol Sediatmo, gerbang tol Cengkareng arah Bandara Soekarno-Hatta berangsur surut. Meski demikian, air masih terlihat menggenang di bahu jalan akibat curah hujan tinggi kemarin. Di kilometer 31 Tol Sediatmo, kondisi lalu lintas menuju Bandara Soekarno-Hatta ramai lancar. Namun pengendara tetap diimbau waspada karena genangan masih terlihat di titik bahu jalan. Satu unit pompa air mobile terlihat masih dioperasikan untuk mempercepat surutnya genangan. Sebelumnya genangan air sempat mencapai ketinggian 50 cm dan menyebabkan kepadatan panjang hingga 10 km. Saat itu hanya 2 lajur yang dapat dilalui kendaraan. Saudara, akibat curah hujan tinggi sejak beberapa hari terakhir, ruas Jalan Angsana Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten terendam banjir dan membuat akses jalan terputus. Warga terpaksa menggunakan jasa gerobak untuk mengangkut motor dan melintasi banjir. Sejak 3 hari terakhir, ruas jalan Kecamatan Angsana Munjul, tepatnya di Kampung Kubu, Desa Perdana, terendam banjir. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Ciliman yang menutup akses jalan raya dengan ketinggian 140 cm. Pekerja dan siswa yang ingin beraktivitas pun harus menggunakan jasa gerobak angkut untuk melintasi banjir. Dengan bergotong royong, warga mengangkut motor dan juga lansia yang melintas. Tak hanya membuat jalan lumpuh, banjir juga membuat sejumlah toko tutup karena tak dapat beroperasi. Warga diimbau untuk tetap berhati-hati mengingat intensitas hujan yang masih tinggi. Pendamnya itu sudah dari hari Minggu kemarin. Sampai sekarang masih ketinggian air itu sekitar 100 sampai 140 cm. Kalau kendaraan roda 2 memang harus menggunakan jasa angkut gerobak dengan perahu yang disediakan oleh warga. Tapi ada juga yang bisa melalui jalan pintas, bisa misalkan itu ke Kampung Susukan, tersebut ke Bener, tembus ke Tripala. Tapi jalannya memang jalan ajur, jalan rusak. Sementara di Jawa Tengah, intensitas hujan tinggi yang mengguyur Kabupaten Kudus, Jawa Tengah sejak Jumat lalu menyebabkan banjir menggenangi 16 desa di 6 kecamatan dan ketinggian air pun bervariasi mulai dari 20 hingga 50 cm. Banjir yang menggenangi permukiman warga di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah tercatat sudah menyebar ke 16 desa di 6 kecamatan. Ketinggian air bervariasi mulai dari 20 hingga 50 cm. Banjir disebabkan limpahan air dari sejumlah sungai yang tidak mampu menampung debit air akibat hujan deras. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Kudus sudah melakukan penanganan dengan mendirikan posko pengungsian dan dapur umum di beberapa desa terdampak. Warga diimbau untuk tetap waspada mengingat curah hujan diperkirakan masih cukup tinggi. Banjir ini ada di 6 kecamatan dan titik lokasi ada di 16 desa. Untuk longsor ini ada di 2 kecamatan dan ada di 8 desa titik lokasi longsor. Ketinggian air ini bervariasi, sudah mencapai sekitar 50
cm. Ini sudah kita siapkan semua, jadi sudah kita asesmen semua. Dan untuk mengetahui situasi banjir terkini di Kudus, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Selamat sore, Iwan. Iwan, bagaimana kondisi banjir di Kudus sore ini dan bagaimana pula kondisi pengungsi di sana? Baik, selamat sore Ihsan dan saudara. Memang intensitas hujan yang tinggi sejak hari Jumat kemarin ini membuat sejumlah wilayah Kabupaten Kudus ini sudah mulai terendam banjir. Dan perlu saya informasikan kembali bahwa siang tadi Kabupaten Kudus sudah diguyur hujan yang cukup lebat dan di bagian hulu ini sudah terjadi sejumlah air muntahan yang kemudian menggenangi sejumlah desa di Kabupaten Kudus. Dari data awal yang 16 desa ini terdampak banjir, ini sudah menjadi 23 desa yang bisa kami laporkan terdampak banjir di 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus. Nah, ini ketinggian banjir ini bervariasi ya, dari mulai 30 sampai 50 cm. Sementara itu, Ihsan, dampak dari banjir ini juga dapat memutus akses jalur Pantura. Dan barusan kami sudah dapat informasi ini jalur Pantura kembali lumpuh karena di beberapa sungai yang melintas di jalur Pantura ini airnya meluap sehingga menimbulkan genangan antara 10 hingga 30 cm. Nah, ini petugas masih bersiaga di lokasi dan berusaha kemudian berusaha untuk mengalirkan air agar cepat surut, agar nantinya jalur Pantura ini bisa kembali normal seperti biasa. Nah, banjir ini memang terjadi selama 3 hari ini fluktuatif ya. Kalau ketika memang curah hujan rendah itu air akan surut, tapi ketika ini ada curah hujan tinggi lagi, ini kembali menggenangi jalur Pantura. Demikian, Ihsan. Ya, BPBD Kabupaten Kudus sudah membuat posko pengungsian. Apakah para warga mengungsi ke sana, Iwan? Ya, dari informasi terbaru yang kami peroleh, ini sebagian warga sudah mulai mau mengungsi. Yang tadinya mereka hampir selama 3 hari memilih tetap bertahan di rumah. Ini karena genangan belum juga surut. Di beberapa desa sudah ada yang mulai mengungsi ke posko pengungsian. Data yang kami peroleh saat ini sudah ada 5 titik pengungsian yang disiapkan oleh BPBD Kabupaten Kudus dan juga dapur umum untuk melayani atau untuk membantu warga yang terdampak banjir di Kabupaten Kudus. Terakhir, Iwan, apakah bantuan sudah ada? Ya, sejauh ini pantauan dari lapangan, bantuan ini sudah mulai berdatangan, termasuk dari pemerintah daerah, sudah langsung menyalurkan bantuan di posko-posko pengungsian maupun warga-warga yang terdampak banjir. Selain itu, bantuan ini difokuskan nanti berada di dapur umum yang nantinya akan dilakukan masak dan akan didistribusikan kepada warga yang terdampak. Jadi bantuan ini tidak hanya dari pemerintah, kami juga tadi mendapat informasi dari pihak lainnya juga banyak yang sudah mulai berdatangan. Demikian, Ihsan. Ya, 23 desa saat ini terendam banjir di Kabupaten Kudus. Terima kasih Iwan Miftahudin melaporkan langsung dari Kudus, Jawa Tengah. Terima kasih, Iwan. Kita ke informasi lain, saudara. Kecelakaan